Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Welcome, ahlan wa sahlan. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya membacakan berita bagus ini dari Detik News. Emosi meledak-ledak Munarman saat jaksa hendak interupsi. Interupsi itu motong pembicaraan, ya. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, ya. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan sejak semula. Hidup seperti yang kita jalani saja. Sebagaimana Munarman tuh, dia nggak merencanakan, akhirnya dituduh menggerakkan terorisme, ya kan, dan ditahan tuh berapa bulan sekarang. Ini beritanya tim detik.com, Detik News. Selasa kapan? Sekarang Selasa ya, 18 Januari. Wah, baru nih berarti. Semua apa ini? Oh, nomor 1 sih, halaman 1 dulu. Jadi hidup itu jangan pusing-pusing, hidup sekali, hadapi kenyataan itu. Kalau nggak punya utang, kalau punya utang hadapi, ya. Jangan dipikiri utang tuh dibayar. Bayar. Jakarta, ruang persidangan terdakwa kasus terorisme Munarman memanas. Emosi Munarman meledak-ledak saat jaksa hendak menginterupsi. Munarman orang Palembang ya begitu, matanya itu memang keras ya. Tapi dia hatinya selembut sutra. Siapa ya Munarman itu? Kalau hati saya selembut kain pel. Munarman jangan serius, kita biasa aja. Kalau saya serius nanti saya jadi Refli Harun sama jadi Rocky Gerung, saya nggak mau. Saya mau jadi Yudi sendiri, Yudi Pramuko. Kalau jadi YouTuber itu jangan ingin kelihatan pintar, jangan ingin kelihatan orang yang sempurna. Jadi jangan pengen jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Munarman mengikuti sidang lanjutan. Iku berisik teleponnya. Munarman mengikuti sidang lanjutan perkara terorisme yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim, Senin 17 Januari 2022. Beritanya hari ini. Jaksa menghadirkan saksi berinisial IM, malah pakai inisial segala sih, dalam persidangan itu yang mengaku melaporkan dugaan terorisme oleh Munarman. Siapa IM nih? Suka lapor-lapor. Untuk diketahui, Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan teror. Munarman juga disebut jaksa telah berbaiat kepada pimpinan ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi. Jaksa mengatakan perbuatan Munarman itu dilakukan di sejumlah tempat. Adapun tempatnya adalah Sekretariat Front Pembela Islam Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sudiang Makassar, dan di Aula Puspinsa Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perbuatan Munarman itu dilakukan dalam kurun 2015. Loh, udah lama. Kenapa bisa diungkit-ungkit gitu ya perbuatan lama itu? Berarti 7 tahun yang lalu. Menurut jaksa, Munarman sekitar Juni 2014 melakukan baiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi. Baiat itu dilakukan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat sini ya. 30 kilo dari sini. Dari tempat saya ngomong sekarang. Oh iya, topi saya miring ini maksudnya memang bangsa kita sedang sakit ya. Pakai topi aja nggak bener tuh, karena bangsa kita sakit, masyarakat kita sakit. Kembali ke ruang persidangan. Salah satu bukti dalam persidangan itu adalah maklumat pernah dibuat Front Pembela Islam FPI mendukung seruan kelompok Al-Qaeda termasuk pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi. Munarman sendiri sebelumnya menjabat Sekretaris Umum Front Pembela Islam, ormas yang kini dilarang pemerintah. Hukum pidana kan sama-sama
tahu, kita sama-sama tahu ada peristiwa sebab akibatnya, kausalitas secara langsung. Pertanyaan saya itu konkretnya apa peran saya dalam maklumat itu sehingga maklumat itu dijadikan sebagai barang bukti laporan saudara itu? Kata Munarman ke saksi. Wah, Munarman menuding saksi hanya asal menghubung-hubungkan peristiwa tersebut dengan dugaan terorisme. Ya kan? Ini kata Munarman. Namun saksi menjelaskan ada bukti yang mengarah bila Munarman sebagai penggerak orang melakukan terorisme. Sekarang halaman kedua kita klik dulu, klik. Halaman kedua ke klik. Semua cerita, ini jawab saksi ya. Semua cerita, semua narasi yang dibangun itu berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan berbagai keterangan dan juga fakta-fakta yang sudah kita lihat. Ada semacam hubungan antara Munarman hadir pada acara-acara tersebut. Munarman dianggap sebagai tokoh Front Pembela Islam, sementara Front Pembela Islam mendukung jihadis Al-Qaeda pada saat itu. Jawab saksi. Menurut Munarman, ada logika yang salah dalam cara berpikir saksi. Dia mencecar saksi dengan sejumlah premis dan memintanya mengambil kesimpulan. Premis itu apa ya? Ini ilmu logika, ini nggak ngerti aku. Saya pakai kaidah berpikir, saudara. Pertanyaan saya ada 216, datanya nih tahun 2017, meningkat 221% di tahun 2018. Ada sebanyak 289 orang polisi terlibat narkoba. Ada Kapolsek nyabu di belakang rumah dinas Wakub. Kapolsek beserta anggotanya terlibat narkoba. Apakah pertanyaan otomatis polisi itu sarang pengguna narkoba? Jawab saja, logikanya sama. Wow. Jawab saja, bisa tidak? Kata hakim. Tidak, yang mulia, ujar saksi. Dua polisi jual senpi dan ikut kelompok teroris Papua. Saya tanya lagi berdasarkan logika, apakah kepolisian Indonesia juga sarang teroris? Ujar Munarman mencecar. Bukan, yang mulia, ujar saksi. Konteksnya dengan bukti FPI, maklumat yang saudara ajukan sebagai bukti menjerat saya, melaporkan saya sehingga saya masuk penjara sampai sidang saat ini. Saya ini kehilangan mata pencaharian, ada 25 orang lebih yang kehilangan mata pencaharian juga karena saya masuk penjara. Saudara harus tahu, kata Munarman. Iya, bahaya, jangan gampang melapor apa sih, jadi orang kayak nggak ada cita-cita yang lebih tinggi kecuali lapor. Emosi Munarman, judulnya. Jaksa kemudian tiba-tiba hendak menginterupsi. Munarman menepis karena merasa sebelumnya jaksa sudah bertanya pada saksi dan dia tidak menyela. Izin interupsi, yang mulia, kata jaksa. Terus Munarman menjawab nih, saya tidak terima interupsi. Tadi saya biarkan sepenuhnya jaksa penuntut umum. Ini hak saya. Saya ini terancam hukuman mati. Di awal sidang menyebutkan hukuman mati pasal 14, kata Munarman. Dalam persidangan ini nama-nama saksi yang terkait dari majelis hakim, penasihat hukum, jaksa, saksi hingga ahli nantinya memang tidak disebutkan identitasnya. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selanjutnya undang-undang untuk merahasiakan identitas para pihak terkait. Oh gitu. Si halaman 2-nya kelewat ya. Oh sudah. Jadi jok gampang ngomong aki-aki ke sebelah Pak, kenapa sih? Kayak nggak ada cerita lain, aki-aki. Itu istri saya asal ngomong ke saya aki-aki. Kalau saya lupa, dasar aki-aki. Didoain gitu. Moga-moga jadi mudah kembali gitu. Aki-aki. Masuk semua ke sini suaramu itu. Ya wes gitu aja, daripada suara yang aneh-aneh masuk kita tutup ya.
Ya moga-moga ya kita Pak Munarman ini bisa bebas ya dari hukuman. Insya Allah. Kontras Fatih Azhar didatangkan hendak dibawa ke Polda. Waduh, ada berita populer nih. Kontras Fatih Hari Azhar didatangi polisi hendak dibawa ke Polda Metro Jaya. Wah, Omikron mengganas, Australia alami hari paling mematikan. Kritik Nusantara, Fadlizon usul Jokowi jadi nama ibu kota baru. Wah, bagus ya. So, Fadlizon. Kita baca Fadlizon ya. Fadlizon. Kritik Nusantara. Fadlizon usul Jokowi jadi nama ibu kota baru yang di Kalimantan. Wah, macam-macam. Ini yang ditulis dari Detik News ya. Kadek Meilda Luxiana, Detik News, Selasa. Wah, tadi pagi baru ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon mengkritik nama ibu kota IKN Nusantara. Menurutnya nama Nusantara kurang cocok. Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru, kata Fadlizon, seperti dilihat Detikcom @Fadlizon Selasa. Fadlizon mengusulkan agar nama IKN ibu kota itu loh, IKN ibu kota negara itu yang baru ini Kalimantan diambil dari nama presiden seperti ibu kota Kazakhstan. Dia mengusulkan nama Jokowi dipakai sebagai IKN. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia. Belum lagi ada wawasan Nusantara. Usul saya nama ibu kota langsung saja Jokowi, sama dengan ibu kota Kazakhstan Nur Sultan dari nama presiden Nur Sultan Nazarbayev. Ini kata-kata Fadlizon tuh bersayap ya. Dia kesal ngusulkan, ya mungkin kayak George Washington itu, Washington DC. Tapi Nur Sultan Nazarbayev itu kan diktator ya. 30 tahun jadi presiden Kazakhstan di bawah komunis ya. Jangan, nggak cocok soal nama ibu kota Jokowi. Ya kalau ada George Washington sih, Washington DC itu ya pantas, jasanya luar biasa untuk meletakkan dasar-dasar demokrasi di Amerika ya, bapak pendiri Amerika ya. Jokowi. Usul saya jangan Jokowi, Soekarno, gitu. Kalau memang mau jadi ibu kota negara yang baru, kok Jokowi? Piye Fadlizon lu? Seperti diketahui, ibu kota baru Indonesia telah diputuskan pemerintah bernama Nusantara. Aduh, kurang kreatif. Putusan soal nama ibu kota baru disampaikan oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Penamaan itu telah diputuskan Panja RUU Ibu Kota Negara. Dia menyebut nama tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Nusantara. Soekarno cocok itu. Ya jangan Jokowi, Rek. Soeharto awalnya menjelaskan memang awalnya nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam Supres Jokowi. Ia menyebut pihaknya sempat menahan nama itu lantaran belum mendapat konfirmasi oleh Jokowi. Mengenai nama ibu kota titik-titik itu memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan Surpres itu, tapi kemudian ditahan, kata Soeharto saat rapat bersama Panja RUU IKN Senin. Soeharto mengatakan Jokowi baru saja menyetujui nama ibu kota negara pada Jumat yang lalu, tanggal 14 ya. Dia menyebut Jokowi setuju dengan nama Nusantara. Ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini hanya namanya Nusantara. Nusantara sih, Nek. Usul saya jangan Nusantara, Soekarno Hatta, gitu. Kritik Nusantara,
Fadlizon usul Jokowi jadi nama ibu kota baru. Dia memang politisi yang siapa? Tambah saya miring ini apa namanya? Makin aneh-aneh aja Indonesia ini. George Washington, Nur Sultan. Argumentasinya lemah ya. Fadlizon mengusulkan ibu kota baru itu kok seperti ibu kota Kazakhstan, Nur Sultan Nazarbayev ya. Pikiran-pikiran besar Nur Sultan apa? Dia juga namanya sih Islam tapi bau-bau komunis itu dia itu. Karena 70 tahun kan komunis itu, Rusia itu menguasai dunia ya, komunis ya. Setelah dari sejak revolusi Bolshevik tahun 1917 dan kemudian 70 tahun kemudian tahun 90 gara-gara apa? Gerakan glasnost-nya si siapa itu? Presiden Rusia, terus kemudian Rusia runtuh ya. Perestroika, keterbukaan dari siapa sih presiden Rusia yang terakhir sebelum Putin, sebelumnya lagi itu. Jadi siapa itu Fadlizon tuh pura-pura nggak tahu, dia tahu sebenarnya apa sejarah mana yang pantas ibu kota Indonesia itu dasarnya apa. Masa ibu kota negara didasarkan pada apa? Pada nama presiden yang terakhir yang saat memimpin seperti Kazakhstan. Untuk Indonesia nggak pantas. Ya kalau Kazakhstan pantas karena memang dominasi komunis itu kuat ya. Dan negara yang bersifat otoriter seperti itu ya mau-maunya pemimpin untuk bikin nama ibu kota itu. Persoalannya kan Jokowi apa otoriter? Maksudnya apakah kita ingin menggiring Jokowi itu otoriter kalau memberi seperti usulan Fadlizon dengan memberikan nama apa ibu kota baru itu jadi Jokowi lah, berarti nanti orang mengasosiasikan kayak Nur Sultan Nazarbayev dong. Jangan begitu ya. Ya kita tahulah ya, dia bermain cantik siapa Fadlizon itu. Udah 17 menit, aku mau sholat lohor dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja ya. Moga-moga kita bisa punya ibu kota yang baru seperti Putrajaya di Malaysia yang dibangun dengan penuh kebanggaan. Putrajaya zaman Mahathir, zaman keemasan Malaysia ada di masa Mahathir, dan dia membangun ibu kota baru Putrajaya dengan uang dari Malaysia sendiri. Membangun Putrajaya ibu kota baru bukan dari berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lokasi Masjid 6 Syuhada. Kita akan cor 1, 2, 3, 4, 5 untuk tahap berikutnya. Dan ini luasnya tanah itu 120 meter wakaf dari Bapak Haji Parama Arta. 120 meter 10 kali 12, dan alhamdulillah ini hari kerja ke-81, sudah banyak kemajuan termasuk wakaf sumur. Ini wakaf sumur yang ke-20 ya, 20. Dan ini sebenarnya tanah wakaf dari Pak Haji Parama Arta itu menutup ya pemilik 2 tanah yang di sana. Tanah 100 meter itu 120, dan tanah wakaf yang 40 meter. Jadi ketutup 3 bidang tanah itu, dan kita buka sekarang tanahnya untuk apa? Untuk jalan umum. Untuk 3 bidang itu kebuka, kita buka kira-kira 4 kali 10 meter. Insya Allah terbukalah jalan menuju 2 bidang tanah milik orang lain dan 400 meter milik wakaf dari pesantren Ojolali. Dan insya Allah
pada tahap berikutnya akan kita bebaskan tanah 200 meter dan 100 meter sehingga tersambunglah tanah wakaf ini ya 120 ke 400 meter dan insya Allah nyambung dengan tanah 100 dan 200 meter insya Allah jika Allah berkehendaki dan partisipasi dari para donatur untuk membebaskan tanah yang 1 meter itu insya Allah 1 juta rupiah mereka patok harga, jadi perlu 300 juta. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi memberikan wakafnya untuk pembangunan masjid pesantren Ojolali ini yang pertama ya dari rencana 100 tahun sebanyak 74.000 masjid 6 syuhada selama 100 tahun inilah yang pertama. Insya Allah nanti diteruskan oleh generasi berikutnya masjid 6 syuhada pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali sehingga anak-anak atau siapa saja lebih dekat belajar Al-Quran di desa masing-masing. Begitulah ini perkembangan terakhir yang kami laporkan. Kita ingatkan kembali ucapan dari Rasulullah SAW, siapa yang membangun masjid karena Allah, nanti Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih selama ini bantuan dari para donatur di 5 benua. Semoga Allah membalas ya dengan pahala yang berlipat ganda dan menerima amal-amal soleh kita, amal jariah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Menerima sebagai amal soleh dan membalasnya dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini batas akhir tanah dan ujung dari pondasi ada di sini. Inilah masjid 6 syuhada yang bersejarah.